Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami teknisi cahaya teknik elektronik murah Boyolali. Di video kali ini kita mau berbagi pengalaman. Semoga pengalaman ini bermanfaat untuk teman-temanku semua. Yaitu pengalaman tentang apa? Ini perakitan power yang tadinya udah siap di packing ya. Karena ini posisi udah di gudang. Gudang itu biasanya tempat untuk ngetes menggunakan beban atau menggunakan speaker besar biasanya. Dan biasanya kita tes di sini paling tidak 4 jam atau 5 jam nonstop. Ternyata masih ada kendala sedikit. Akhirnya kita bongkar total lagi. Kita bongkar drivernya. Nah, masalahnya di mana? Ini adalah resistor dari output speaker menuju ke ground, dihambat resistor 2 watt ini 10 ohm dan melewati kapasitor 100 nano. Selalu panas, selalu kebakar pada saat kita nyalakan powernya, walaupun suaranya normal namun ada desisnya. Nah, kalau kita cek kenapa desisnya muncul atau ada, itu karena biasnya sangat tinggi karena kena induksi dari trafo atau induksi dari jalur tegangannya. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi induksi dari jalur transistor final. Jadi PCB transistor final, jalurnya itu mempunyai muatan yang sangat besar. Kalau driver kita terlalu dekat dengan PCB transistor final, itu juga bermasalah. Jadi harus kita jauhkan dari PCB transistor final. Kita juga harus jauhkan dari trafo juga. Ini merakit power ini ya seninya di sini dulur. Merakit power itu susah gampang. Kalau menemui yang gampang ya gampang, tapi kalau menemui yang susah ya harus sabar seperti ini tuh. Kadang hal yang sepele saja kadang-kadang jadi rumit. Hal ini bisa muncul biasanya satu terkena induksi trafo, yang kedua memang ada beberapa part yang kurang pas ukurannya atau meleset dari ukurannya. Yang ketiga biasanya masalah grounding input dan grounding dari CT trafo. Jangan disambung di satu titik. Nah, ini biasanya juga mengakibatkan masalah. Memang masalah grounding ini sangat rumit ya dulur. Padahal satu jalur, tapi kalau dipasang di satu titik biasanya timbul masalah. Jadi harus kita pisah ya antara grounding dari CT trafo dan grounding dari input power. Ini harus kita pisah ya di titik yang berbeda. Nah, itu yang benar. Jadi di titik yang berbeda ya dulur. Kita harus memperhatikan juga untuk komponen yang terpasang ya. Misalkan ini ada elko, harusnya kita pasang yang 100 volt. Di wiringnya 100 volt. Nah, kita pasang hanya 80 volt. Nah, ini juga harus kita perhatikan ya, harus kita sesuaikan. Kita sebaiknya memasang
minimal 100 volt atau lebih tinggi, katakan 120 volt atau 160 volt seperti ini, itu lebih aman. Kalau masalah volt lebih besar lebih bagus, tidak masalah. Tapi kalau lebih kecil, nah ini akan berakibat ke elko-nya bisa gampang pecah atau gampang meleduk. Karena kalau elko menurut pengalaman kami harus ada free spelling yang agak banyak ya untuk voltasenya ya. Katakan volt DC-nya sampai di 70 volt ya. Jadi kita jangan pasang elko 80 volt. Paling tidak kita pasang 100 volt. Kita masih punya free spelling 30 volt ya berarti. Nah, itu menurut kami sudah cukup aman. Tapi kalau voltasenya di 70, elko-nya kita pasang di 80, itu terlalu ekstrim menurut kami ya. Oke, mungkin itu saja dulur video dari kami untuk review power rakitan yang mau kita kirim ke Riau ini ya nanti. Mudah-mudahan berbagi pengalaman ini bermanfaat untuk kita semua ya. Sehat selalu, tetap semangat, dan pokoknya mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.